dari kelas 3 BPGSD. Di sini saya akan membuat video pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu EN Unainah MPD. Assalamualaikum. Hai semuanya, perkenalkan nama kakak Kak Citra Zakia Sadika. Kalian bisa panggil kakak Kak Citra. Nah, sebelumnya bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan demi memutus rantai virus corona. Nah, di sini kakak akan menjelaskan materi matematika kelas 1 SD tema 4, subtema 4 dan pembelajaran 5. Di sini kakak akan menjelaskan mengenai mengenal dan menentukan panjang berat dengan satuan tidak baku menggunakan benda konkret. Nah, apakah anak-anak sudah tahu apa itu satuan tidak baku? Bagus sekali. Oke, mari kita bahas lagi ya. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan dengan satuan pengukuran tertentu. Seringkali kita dengar orang tua kita membeli telur sebanyak 1 kilo. Nah, 1 kilo itu atau satuannya yaitu kilogram merupakan satuan baku ya anak-anak semuanya. Nah, lalu seperti apa satuan tidak baku? Satuan tidak baku adalah satuan yang selalu berubah-ubah bentuk pengukurannya. Nah, di video kali ini kakak menggunakan satuan tidak baku berbentuk kelereng. Yuk mari kita lanjut ke materinya. Nah, ini dia media pembelajaran yang akan kita pakai. Nah, sebenarnya gak hanya ini sih, masih banyak sekali barang-barang yang sudah kakak siapkan. Nah, kira-kira untuk apa ya gantungan baju dan juga plastik ini? Gantungan baju dan juga kedua kantong plastik ini akan kakak gunakan untuk membuat timbangan sederhana untuk menimbang berat-berat benda. Untuk anak-anak yang mau ikutan, yuk bisa disiapkan alat dan bahannya, gampang kok. Ini semua pasti ada di rumah kalian. Yuk mari kita lakukan. Nah, untuk menaruh atau menyangga gantungan baju ini, kalian bisa pakai paku atau bisa juga seperti kakak menggunakan gagang pintu. Nah, ini kita kaitkan ke bagian kanan dan juga kiri ya. Nah, ini dia timbangan sederhana menggunakan gantungan baju. Lalu kita akan mengukur apa, Kak? Kita akan mengukur mainan-mainan yang telah kakak siapkan. Sudah siap untuk belajar hari ini? Yuk langsung ke materinya. Nah, ini dia mainan-mainan yang akan kita timbang. Tapi kita akan timbang satu persatu ya teman-teman. Nah, yang pertama yang akan kita ukur adalah pesawat mainan ini. Kira-kira berapa ya kelereng untuk menyamaratakan berat dari pesawat? Di sini kakak juga telah menyiapkan banyak sekali kelereng. Lihat deh, dan sekali kan kelerengnya. Yuk mari kita mengukur berat pesawat ini dengan menggunakan kelerengnya. Pesawatnya akan kakak taruh di plastik bagian sini. Nah, bisa kalian lihat kan posisi dari gantungan ini miring, artinya pesawat lebih berat. Tapi kita belum menaruh kelerengnya ya teman-teman. Sekarang kita mulai taruh kelerengnya dan hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, adik-adik semua, ternyata untuk menyamaratakan berat dari pesawat kita membutuhkan 17 buah kelereng. Dicatat ya di buku masing-masing karena nanti kakak akan memberikan pertanyaan. Nah, benda yang selanjutnya akan kita timbang adalah tembak-tembakan. Kalian pasti semua punya dong tembak-tembakan di rumah. Yuk mari kita timbang sekarang. Seperti biasa, tembak-tembakan akan kakak taruh di sisi sebelah sini. Lalu jangan lupa untuk kaitkan agar tidak jatuh. Dan kakak akan menaruh beberapa buah kelereng ke plastik sebelahnya. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
bajunya sudah lurus rata, tidak berat sebelah lagi seperti tadi. Nah, untuk menyamaratakan tembak-tembakan ternyata kita membutuhkan 11 buah kelereng. Jangan lupa untuk dicatat kembali. Nah, selanjutnya kita akan menimbang berat dari bunga ini. Yuk, mari kita langsung saja untuk menimbang. Kita masukin ke kantong sebelah. Lalu apa? Iya, betul sekali. Lalu kita kaitkan. Nah, selanjutnya kakak akan memasukkan kelereng ke plastik sebelahnya. Kita hitung bareng-bareng lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang terlihat jelas kan berat dari bunga sama dengan berat 8 kelereng. Nah, barang selanjutnya yang akan kita timbang adalah 2 buah mobil-mobilan. Di sini kakak punya mobil-mobilan kecil dan akan kakak timbang. Masukkan ke kantong sebelah, lalu kaitkan. Dan masukkan kelereng ke kantong sebelahnya. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, ternyata 2 buah mobil-mobilan kecil sama dengan 13 kelereng. Nah, itu tadi adalah kegiatan timbang-menimbang untuk mengukur berat dengan menggunakan satuan tidak baku yaitu kelereng dan menggunakan timbangan sederhana dari gantungan baju. Wah, asik sekali ya ternyata kalau belajarnya sambil bermain seperti tadi. Selanjutnya, kita akan jawab soal-soal bersama-sama ya. Nah, kita jawab pertanyaan berikut ini secara bersama-sama ya. Berapa kelereng berat mainan pesawat-pesawatan? Seperti yang tadi kita telah hitung, ternyata berat pesawat-pesawatan sama dengan 17 buah kelereng. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu, berapa kelereng berat mainan tembak-tembakan? Nah, ternyata untuk tembak-tembakan sendiri membutuhkan 11 kelereng. Pertanyaan selanjutnya yaitu adalah, berapa berat dari mainan 2 mobil kecil? Ternyata berat untuk menyamaratakan dari mainan mobil-mobilan tadi yang kecil itu membutuhkan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, berapa kelereng berat dari bunga? Berat dari bunga sama dengan berat 8 kelereng. Nah, kalau tadi kita sudah menghitung berat masing-masing, maka selanjutnya kita akan mengurutkan dari yang paling berat hingga yang paling ringan. Nah, yang pertama, benda yang paling berat tadi adalah pesawat-pesawatan. Lalu, benda kedua yaitu adalah tembak-tembakan. Benda ketiga yaitu adalah mobil-mobilan yang berjumlah 2 buah. Dan benda yang keempat yaitu adalah bunga. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, pertanyaan selanjutnya, manakah yang lebih berat antara tembak-tembakan dengan pesawat-pesawatan? Nah, mari kita ingat-ingat kembali. Tadi pesawat berjumlah berapa kelereng, anak-anak? Betul sekali, pesawat berjumlah 17 kelereng. Sedangkan tembak-tembakan berjumlah 11 kelereng. Maka dapat kita simpulkan dari kelereng yang jumlahnya paling terbanyak adalah barang yang paling terberat. Berarti yang paling berat adalah pesawat-pesawatan dan tembak-tembakan lebih ringan dibanding pesawat-pesawatan. Nah, sekarang kalian bisa membuka buku tema karena kita akan memasuki pembelajaran ke buku tema. Kalau tadi kakak sudah memperagakan, mari sekarang kita belajar bersama-sama dan menghitung bersama-sama ya. Sudah dibuka buku tema 4, subtema 4, pembelajaran kelima. Mari kita baca. Ayo berlatih. Edo dan sepupunya sedang bermain bersama. Mereka mengeluarkan mainannya. Mereka ingin tahu mainan siapa yang paling berat dan mainan siapa yang paling ringan.
Mereka mengukur dengan menggunakan timbangan sederhana yang terbuat dari gantungan baju. Seperti yang sudah dicontohkan tadi ya gantungan bajunya. Selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab nih. Yang pertama, manakah mainan yang paling berat? Nah, kita urutkan satu persatu terlebih dahulu ya. Kita baca, kita pahami, lalu kita jawab. Yang pertama, ada timbangan mobil-mobilan yang ditimbang dengan menggunakan robot. Ternyata mobil-mobilan itu lebih berat daripada robot. Selanjutnya, itu ada boneka monyet dan juga ada mobil-mobilan. Dan ternyata boneka monyet lebih berat daripada mobil-mobilan. Nah, selanjutnya gambar yang ketiga yaitu ada robot-robotan yang ditimbang dengan bebek karet. Dan ternyata robot-robotan lebih berat daripada bebek karet. Maka, manakah mainan yang paling berat? Mainan yang paling berat yaitu adalah boneka monyet. Kalau tadi yang pertama, mobil-mobilan itu kan lebih berat dari robot. Nah, ketika kita timbang dengan menggunakan boneka monyet, ternyata hasilnya mobil-mobilan lebih ringan dari boneka monyet. Artinya boneka monyet lebih berat daripada mobil-mobilan. Manakah mainan yang paling ringan? Bisa dilihat dan dapat disimpulkan ya, mainan yang paling ringan yaitu adalah mainan bebek karet. Selanjutnya, mari kita urutkan mainan dari yang paling berat ke mainan yang paling ringan. Mainan yang paling berat yang pertama yaitu adalah boneka monyet. Lalu yang kedua yaitu mobil-mobilan. Yang ketiga robot-robotan. Dan yang keempat adalah bebek karet. Yuk kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, perhatikan 4 gambar berikut ya. Di sini ada mobil-mobilan, ada kelereng, ada boneka monyet dan juga robot yang ditimbang dengan menggunakan kelereng. Nah, berat mobil-mobilan setara dengan 5 buah kelereng. Lalu selanjutnya berat bebek-bebekan setara dengan 3 buah kelereng. Dan berat boneka monyet setara dengan 6 buah kelereng. Yang terakhir, berat dari robot setara dengan 4 buah kelereng. Nah, pertanyaannya, berapa kelereng mainan robot digabung dengan bebek karet? Tadi berat robot yaitu ada 4 kelereng, sedangkan berat mainan dari bebek karet yaitu ada 3 kelereng. Artinya kita jumlah 4 ditambah 3 yaitu hasilnya ada 7 kelereng. Pertanyaan selanjutnya, berapa kelereng berat mobil-mobilan digabung dengan bebek karet? Nah, ini masih sama, kita jumlah bersama-sama ya. Di sini berat mobil-mobilan yaitu berjumlah 5 buah, sedangkan berat dari bebek karet yaitu berjumlah 3 buah. Dan 5 ditambah 3 hasilnya adalah 8. Selanjutnya, berapa kelereng selisih antara boneka dengan mainan robot? Nah, kalau selisih artinya harus dikurang ya teman-teman. Nah, di sini yang akan kita hitung adalah berat dari robot dan juga boneka monyet. Di sini boneka monyet beratnya setara dengan 6 buah kelereng, sedangkan robot beratnya setara dengan 4 buah kelereng. Artinya 6 dikurang 4 hasilnya adalah 2 buah kelereng. Selanjutnya, berapa kelereng selisih berat antara bebek karet dan robot dengan mobil-mobilan? Nah, ini masih sama dengan soal sebelumnya yaitu harus dikurang. Hanya saja pengerjaannya berbeda sedikit. Di sini kita akan jumlahkan terlebih dahulu berat bebek karet, yaitu bebek karet beratnya kan tadi setara dengan 3 kelereng. Sedangkan robot setara dengan 4 kelereng. 3 ditambah 4 hasilnya adalah 7. Nah, artinya 7 dikurang 4 hasilnya adalah 3. Nah, di halaman selanjutnya ada latih-latihan yang harus kita jawab. Yang pertama yaitu ada soal membandingkan mana yang lebih ringan. Nah, yang pertama mobil-mobilan ditambah boneka monyet. Artinya berat mobil-mobilan ditambah dengan berat boneka monyet. Tadi berat mobil-mobilan yaitu, betul sekali, berat mobil-mobilan yaitu 5 buah. Sedangkan berat dari boneka monyet yaitu adalah 6 buah kelereng. Maka 5 ditambah 6 hasilnya adalah 11. Dan sebelahnya ada tabel lagi, boneka monyet ditambah dengan robot. Berat boneka monyet tadi setara dengan berapa? Betul sekali, berat
berat boneka monyet setara dengan 6 buah kelereng dan berat dari robot setara dengan 4 buah kelereng. 6 ditambah 4 hasilnya adalah 10. Nah, tadi untuk yang mobil-mobilan dan boneka monyet hasilnya kan 11, sedangkan untuk boneka monyet dan robot hasilnya 10. Berarti mana yang lebih ringan? Nah, betul sekali, yang lebih ringan adalah boneka monyet dan juga robot, karena selisih 1 dengan mobil-mobilan dan boneka monyet. Jangan lupa untuk diberi tanda checklist ya. Nah, selanjutnya yaitu ada mobil-mobilan ditambah dengan robot. Tadi berat mobil-mobilan ada 5 buah, sedangkan berat robot ada 4 buah. Artinya 5 ditambah 4 hasilnya adalah 9. Sedangkan di sebelahnya ada berat bebek karet ditambah dengan boneka. Berat bebek karet tadi berjumlah 3 buah kelereng dan berat boneka yaitu berjumlah 6 buah. 3 ditambah 6 hasilnya adalah 9. Lalu mana yang paling ringan? Nah, keduanya memiliki berat yang sama, artinya tidak ada yang paling ringan dan tidak ada yang paling berat. Nah, di nomor selanjutnya ada boneka monyet ditambah dengan robot. Boneka monyet tadi berjumlah 6 buah kelereng, sedangkan robot berjumlah 4 buah kelereng. 6 ditambah 4 berapa ya hasilnya? Ayo kita hitung bareng-bareng. 6, 7, 8, 9, 10. Berarti beratnya berjumlah 10 kelereng. Dan sebelahnya yaitu ada mobil-mobilan ditambah dengan bebek karet. Tadi mobil-mobilan beratnya berapa? Hayo. Mobil-mobilan beratnya adalah 5 buah kelereng, sedangkan bebek karet beratnya adalah 3 buah kelereng. 5 ditambah 3 hasilnya adalah 8. Artinya boneka ditambah robot lebih berat, sedangkan mobil-mobilan dan bebek karet lebih ringan. Maka kita beri centang pada yang lebih ringan, yaitu mobil-mobilan ditambah dengan bebek karet. Selanjutnya ada bebek karet ditambah robot. Nah, berat dari bebek karet tadi kan ada 3 buah kelereng, sedangkan berat dari robot ada 4 buah kelereng. Maka kita jumlah 3 ditambah 4 hasilnya adalah 7. Nah, selanjutnya mobil-mobilan ditambah dengan boneka. Berat boneka tadi adalah 6 buah kelereng, sedangkan mobil-mobilan 5 buah kelereng. Nah, 6 ditambah 5 hasilnya adalah 11. Maka yang lebih ringan adalah bebek karet ditambah dengan robot karena hanya berjumlah 7 buah kelereng. Ayo mengamati. Nah, sekarang kita akan membacakan cerita ini bersama-sama ya. Keluarga Benny berkumpul bersama. Mereka pergi berenang bersama. Benny ingin tahu manakah yang lebih berat antara tas, perahu, serta batu. Ayah Benny berkata bahwa benda yang paling berat adalah benda yang tenggelam, sedangkan benda yang mengapung artinya ringan, dan benda yang melayang itu artinya lebih berat daripada yang mengapung. Nah, jadi yuk kita simpulkan bersama-sama benda mana yang paling berat. Benda yang paling berat yaitu adalah batu, karena batu tenggelam, sedangkan benda yang mengapung adalah perahu. Dan benda yang melayang adalah tas, karena tas lebih berat dibandingkan perahu. Nah, selanjutnya ada ayo berlatih. Nah, soal-soal ini harus kita jawab bersama-sama ya. Ukurlah berat benda di sekitarmu. Gunakan cara yang menarik. Kamu bisa menggunakan penggaris panjang, kemudian di tengahnya diberi penghapus sebagai penyangganya atau penyimbangnya. Susunlah benda-benda dari yang terberat sampai dengan yang teringan. Yuk, mari kita ukur bersama-sama. Nah, sekarang mari kita ukur dengan menggunakan penggaris seperti yang ada di contoh tadi ya. Kita letakkan penghapus. Kita beri penggaris. Lalu kita timbang. Di sini kakak sudah menyiapkan buku kecil dan juga sebuah pensil. Kita akan menimbang manakah yang lebih berat. Nah, ternyata berat satu buah buku kecil ini setara dengan satu buah pensil. Nah, selanjutnya kalian bisa mengukur melalui benda-benda yang ada di sekeliling kalian, lalu membuat timbangan sederhana seperti ini ya. Nah, itu dia materi yang kakak bisa jelaskan mengenai mengenal dan menentukan panjang berat dengan menggunakan satuan tidak baku dan menggunakan benda atau situasi yang konkret.
Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.